Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita sudah lama sekali merasa bahwa ini recent finding for some geotechnical problem in high pavement and environment Indonesia. Ternyata masalah-masalah di jalan itu dan di perkerasan itu sebagian besar masalah geoteknik. Kita kadang-kadang orang geoteknik lupa bahwa kita punya kewajiban di jalan-jalan kita itu. Jadi selama ini kita merasa bahwa melihat bahwa jalan-jalan kita itu, terutama jalan-jalan aspal itu cepat sekali rusak. Jarang sekali yang bisa berumur lebih dari 5 tahun itu. Jadi kadang-kadang cuma 1-2 tahun sudah rusak. Jadi banyak ini pengembang jalan itu malah maunya rigid pavement. Tapi kita juga tahu bahwa rigid pavement itu sebetulnya bukan lebih baik. Kelihatannya lebih kuat, tetapi sebagian besar 5-10 tahun sudah di black topping semua. Jarang yang lebih dari 10 tahun masih bertahan. Jadi padahal mereka umurnya harusnya 20-25 tahun. Jadi dan nanti kalau dia rusak, rigid pavement itu perbaikannya lebih mahal dan lebih sulit. Itu jadi kita ini menjadi buah selama-lama karena jalan kita itu lebih cepat rusak lebih cepat daripada waktunya. Jadi itulah di sini maka kami dari hasil penelitian yang terakhir kami mendapatkan bahwa ada dua ya temuan-temuan itu. Yang satu temuan yang hubungannya dengan performance dari pavement itu sendiri, kemudian geotechnical findings related to the performance of the road embankment. Jadi dua ini yang kita dapatkan. Jadi kembali lagi kepada perkerasan, banyak expert itu setuju bahwa masalah itu dua yang menyebabkan rusak itu. Kalau kami pernah berdiskusi dengan ASTO dari di dunia, ada ASTO dan ketua ASTO. Dia punya masalah mereka punya masalah 5 itu: 1 air, 2 air, 3 air, 4 baru kendaraan, yang 5 baru masalah tanahnya. Jadi air dan ini itu yang nomor 1 ya, water dan kemudian excessive trucks. Tapi di kita ternyata dua-duanya ini hampir sama ini, karena di kendaraan kita itu semua truk-truk itu tidak ada yang dimuat manis-manis ya. Kalau kita tahu kalau di interstate di Amerika itu ada loading station. Kalau yang truk yang lewat lebih itu bisa didenda berat sekali. Jadi boleh lewat tapi dendanya berat sekali. Jadi kita enggak yang namanya jembatan timbang itu tidak berfungsi dengan baik, terutama ada ada peraturannya begini: kalau truk itu bermuatan melebihi yang disyaratkan, maka salah satu peraturannya dia, kalau melebihi yang disyaratkan maka barang-barangnya harus diturunkan di situ, ya, diturunkan supaya yang kelebihan harus diturunkan di tempat jembatan timbang. Nah, kalau peraturan ini dilaksanakan, semua jembatan timbang menjadi pasar malam, karena semua yang lewat-lewat di terusan situ ada, jadinya semua barang-barang ini menumpuk di situ. Jadi banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan di situ, ya. Dan kalau truk ini kita menurut peraturan yang keras supaya reinforce gitu ya, jadi polisi dengan galaknya melihat ini, maka biaya dikeluarkan besar sekali untuk mereinforcement di jalan ini. Perlu polisi jara yang banyak sekali dan banyak energi yang dibuang untuk ini, yang tidak mungkin karena overloading itu sudah berjamaah ya. Kalau seperti jalan kita yang sudah kacau balau itu sistem berlalu lintas semau gue itu sudah berjemaah. Jadi memang harus ada approach-nya dari segi
teknik, jadi bukan hanya dari yang apa namanya membuat peraturan-peraturan baru. Jadi kita teruskan. Nah, ini jadi kami meneliti bahwa kalau namanya apa namanya overload itu biasanya kan karena dia itu overload ya, dan jadi di Bina Marga itu ada equivalent axle load untuk truk-truk yang berat. Jadi kalau truknya itu yang di atas itu untuk yang roda depan, yang ini untuk roda depan yang ini, ya, yang di bawah ini adalah untuk roda belakang, tapi yang ankle, terus kemudian tandemnya itu ini tandem, terus trident di bawah, ya. Itu mereka punya apa namanya semacam rumus gitu ya, di mana ini sudah diakui, diterima di banyak negara bahwa rumus ini bisa dipakai. Bina Marga mensyaratkan pangkatnya itu 4, pangkat ini equivalent damage factor atau equivalent axle itu 4 pangkatnya. Kalau jalannya itu tidak banyak dilewati truk berat, tapi kalau jalannya banyak dilewati truk berat, pangkatnya jadi 5, gitu ya. Nah, ini sudah diterapkan hampir seluruh jalan-jalan yang baru di Indonesia, tapi tetap saja jalannya tetap rusak. Jarang yang apa namanya jalan aspal yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun, dan biarpun jalan beton pun juga tidak bisa jalan beton kita. Saya belum bisa ya, apa yang baru-baru ini. Tapi lihat di lapangan, baik jalan-jalan yang beton yang baru dibangun semua dari itu tidak sampai 5 tahun sudah mulai kelihatan di black toppingnya sudah diperbaikan, sudah di mana-mana ya. Itu 10 tahun. Jadi mungkin 10 tahun sudah mulai rusak, padahal harusnya umurnya 25 tahun tanpa maintenance itu. Jadi, jadi biarpun ini diterapkan, tetap seperti itu kondisinya. Jadi kami melihat apakah pangkat ini kekecilan, ya? Apakah pangkat ini kekecilan? Kalau untuk overload, jadi kemudian dari Pak Catur itu yang pada waktu berbimbingan kami S3 melakukan apa namanya penelitian di lapangan, ya. Penelitiannya itu bisa dengan ini 3 cara, falling weight deflectometer test. Tapi ini dimodified karena yang biasa itu hanya untuk beban saya normal yang biasa. Tapi ini dimodified untuk benar-benar overload juga. Jadi ini kemudian juga kita lakukan yang sama dengan bengkel beam. Coba lihat truk-truk yang kita ini truk-truk yang ukurannya 40 ton ke atas, ada yang 60 ton. Jadi ini beratnya tidak bisa seperti cara bengkel beam biasa, karena bengkel biasa itu kalau kita lihat itu banyak untuk ban yang ankle, ban yang single, jadi itu 2 itu setengah mati, apalagi banyak itu dengan roda itu dengan dipompa lebih dari biasanya. Jadi kalau rodanya 2 begini ya, rodanya dempelan gini ya 2, kiri kanan di belakang, itu kalau dengan muatan overload di sini, muatan overloadnya gitu, ini bisa gembos gini loh, gembos gitu, gembos gitu. Jadi sudah saling berdesak, bergesekan. Oleh sebab itu, mereka memompa jauh lebih tinggi supaya truknya kembali begini. Seperti bisa kembali ada begini, dipompa. Tapi kebanyakan pompanya itu biasanya harusnya itu hanya 80 sampai 100 PSI. Tapi kenyataannya truk-truk itu sampai 180 PSI. Itu pun jarak antara ban itu karena sudah overloadnya ini masih agak gembuk gini. Jadi sulit sekali masukkan alat bengkel beam di antaranya ini, sulit sekali. Ya, jadi ini apa namanya? Jadi kalau kita ban itu sudah hampir begitu, alat bengkel beam sulit dimasukkan di tengahnya sini. Nah itulah, jadi harus banyak melakukan rekayasa, ya. Terus terakhir dan kita melakukan sendiri special
multiple LVDT kita lakukan di lapangan. Dari banyak jalan yang kita coba, terutama jalan-jalan raya, ya, dan semuanya menghasilkan. Nah ini, jadi sama-sama. Jadi kita pakai di Artiller Highway, Collector Road, terus kita pakai di Tuban Cement Factory. Tuban Cement Factory itu ada 9 km jalan itu yang dilewati hanya truk berat aja, ya, truk yang seperti nanti, yang ini, seperti ini, ya ini nggak ada truk kecil di situ, itu jalan nggak ada anak kecilnya, semua yang berat-berat saja, karena yang dibawa itu ya semen, batu bara, kapur, semua pokoknya yang berat-berat itu, yang dibawa, karena Tuban itu kan ada 7 pabrik semen, ya. Terus sudah kita coba, ternyata kita tes semua, ternyata bervariasi, hasilnya itu sangat bervariasi gitu ya. Jadi satu titik kita dapatkan pangkatnya itu, kan kita ngurusnya tadi kan P, jadi EAL itu EAL, P per P standarnya pangkat 4 atau 5. Iya toh? Ya, tapi kita ternyata di lapangan pangkatnya bermacam-macam. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4, ada yang setiap titik punya pangkat sendiri-sendiri. Jadi bingung ini. Karena setiap titik tergantung lendusannya. Ada yang pangkatnya cuma 2,98, ada sampai pangkatnya 7. Nah, kalau pangkatnya sampai 7, itu berarti damage faktornya besar sekali. Sebenarnya kalau bebannya 2 kali lipat, kalau dengan pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16 kali. Tapi kalau pangkat 7, 2 pangkat 7 sama dengan 32, 64, 128. 128 kali damage yang harusnya didesain itu. Jadi kenyataannya itu berkisar dari 2 sampai 9,8. Jadi kita, berapa sesungguhnya? Karena di ASTU itu hanya 4 sampai 5. Ya, 4 sampai di apa namanya? Di Bina Marga, dan itu hanya 4 sampai 5. Berapa sesungguhnya? Jadi ini kita lihat. Ternyata bahwa itu apa namanya? Sesudah kita lakukan, ternyata ada gini, lendutan itu terjadi, ada 3 tipe pavement, ya. Jadi ada tipe yang weak. Tipe weak itu artinya apa? Kalau kita itu yang nomor A itu, kalau kita beri P standar di sini, P standar 1, terus dapatkan lendutan D standar. Kalau P standarnya kita double 2 kali, ternyata lendutannya lebih besar dari 2 kali D standar. Berarti dia apa namanya, dengan beban 2 kali, lendutannya jauh lebih besar. Ada tipe B, yaitu yang linear elastik, bebannya 2 kali, ya, tipe lendutannya juga 2 kali. Tapi ada yang tipe strong pavement, yaitu di bebannya 2 kali, lendutannya tidak sampai 2 kali. Nah, yang kita lakukan di lapangan dari sini sampai sini. Jadi rata-rata semua linear. Nah, ternyata pertamanya kita tidak mendapatkan hasil. Berapa sebetulnya pangkat itu? Kok bisa bervariasi mulai dari 2 sampai 7, 2,3 sampai 7. Jadi kok bisa begitu? Ya, jadi ternyata sesudah kita melihat ke arah lendutan bisa kita keluar benang merahnya seperti ini. Ya, jadi kita lihat di sini. Kalau ini yang biru, kalau lendutannya ini yang di sini adalah di sini pangkatnya 4,97, lendutannya seperti ini. Yang merah itu lendutannya yang linear bentuknya. Jadi kalau pangkatnya di sini lemah, itu yang tipe A, itu pangkatnya tinggi-tinggi. Tapi kalau dia kurang dari linear, pangkatnya rendah-rendah. Soalnya rendah itu dia kurang dari linear.
Jadi setiap kali ada lendutan gini, kita dapatkan ini pangkatnya berapa, jadi B-nya berapa. Tapi kita juga bisa ini tangen alfanya ini, tangen alfanya sampai dengan A. Jadi kemiringannya ini kita bisa tahu. Jadi selama itu kita lakukan sampai sekian yang ratusan itu linear semua. Nah akhirnya digabungkan semua untuk ternyata keluar benang merahnya. Jadi setiap kali ada lendutan kita mendapat pangkat B powernya juga sudut kemiringannya ini. Ternyata sesudah kita lakukan jadi dapat di sini. Jadi baik untuk ban roda single axle atau tandem ya yang teridam tidak berhasil karena sulit sekali untuk menganukan dan truknya jarang yang teridam. Tapi ini kalau dijadikan satu bisa jadi satu seperti ini. Jadi masuk seperti ini hasilnya. Jadi begini, kalau perkerasannya itu kaku atau strong pavement itu di sini anunya, pangkatnya di sini, daerah sini. Kalau weak pavement, pangkatnya di arah sini. Nah, jadi kalau gitu kita lihat ternyata kalau linear, ya jadi apa namanya, dia yang benar-benar teori linear seperti behaving like linear elastic itu yang pangkatnya 4,40. Jadi kalau EAL sama dengan P per P standar pangkat 4,40 di situ kita dapat dia linear elastic. Tetapi kalau yang perkerasannya kuat, lendutannya kecil, ternyata powernya kecil. Nah, lendutannya besar, powernya itu besar. Jadi apa? Overload itu menyebabkan power itu jadi tinggi sekali kalau tanahnya anunya apa namanya perkerasannya itu lemah. Jadi kalau perkerasan sudah lemah dilewati truk-truk yang langsung jebol. Tapi kalau perkerasannya kaku dilewati truk itu malah tidak apa-apa karena apa? Powernya jadi kecil. Kalau powernya kecil berarti EAL yang lewat itu, apalagi kalau EAL kecil di sebelah sini, EAL yang itu jauh lebih kecil daripada kita perkirakan. Dari sini kita bisa mendapatkan ide kalau mau perkerasan kita tuh kuat, lama, ya kita buat perkerasannya harus kuat, anunya kecil, powernya kecil. Nah, itu sebabnya, itu dari sini aja kita lihat bahwa kenapa banyak perkerasan beton itu lebih tahan lama daripada perkerasan fleksibel, karena beton itu lebih ke sini. Tapi itu hanya perkerasan saja, karena sebetulnya perkerasan pavement itu berkomposit dengan bawahnya, tidak hanya komposit, tergantung juga di bawahnya. Ya, jadi sudah kita lihat ternyata power ini sangat tergantung bukan hanya jenis perkerasan, tapi sangat di bawahnya. Justru yang menentukan itu adalah fondasi, lapisan fondasi, base, subbase, dan subbase itu lebih menentukan untuk powernya daripada di atasnya. Terutama kita lihat, kalau musim hujan, itu powernya arah ke sana. Kalau musim kemarau, justru arah ke sana. Itu sebabnya kenapa hampir tidak ada jalan rusak musim kemarau. Rata-rata musim hujan, karena musim hujan jadi lemes, powernya membesar kalau dilewati truk berat. Nah, tapi kita harus lihat di sini juga di sebelumnya ini, coba kita lihat sebelumnya ini. Nah ini lihat coba di sini. Ternyata overload itu kalau hanya 1 sampai 1,25 di sini, ya sampai di situ 1,25 kali, tidak ada bedanya antara yang power tinggi sama. Tapi kalau kita sudah biarkan sampai 2 kali atau 2,5 kali lipat seperti di lapangan sampai 2,5 kali lipat, itu maka bedanya jauh antara yang desain sama overload itu jauh sekali. Tapi kalau kita membiarkan overload itu hanya sampai kira-kira 1,25 dari bedanya kecil. Nah, tapi ternyata kita membiarkan sampai dua kali 2,5 lipat. Jadi jalan kita semua rusak dengan cepat. Itu, nah tetapi kemarin tadi yang sebelumnya kita tahu kalau jalannya kuat, kan tidak jadi apa-apa di sini. Kan jalannya kuat, kan powernya jadi mengecil. Ya, jalannya kan mengecil. Justru kalau
dilewati, silahkan di sini. Silahkan kamu overload karena kamu powermu kecil, berarti kamu lebih kecil dari yang saya perkirakan, karena kita memperkirakan power pangkat 5 kalau itu untuk banyak overload, banyak truknya kita udah pangkat 5, ternyata yang lewat cuma pangkat 3, pangkat paling tinggi pangkat 4, ya pasti dia masih aman. Nah, cuma ternyata sesudah kita periksa lagi, itu ternyata itu. Jadi gini, jadi performance itu tidak hanya atas tadi, tapi di dalam ini base dan subbase ini sangat mempengaruhi. Performance change with time and weather. But during observation, selama pengamatan di lapangan, surface-nya tidak berubah sama sekali. Tapi kok anunya kok berubah-ubah menurutnya. Berarti yang berubah itu adalah bawahnya. Apparently, most drastic reduction pavement due to drastic change of condition. Jadi yang menyebabkan change itu ada di bawah sini. Apa menyebabkan? Kita suspekin air. Karena kita lihat bahwa banyak itu jalan kita sesudah yang kita bongkar, mesti penyebabnya air. Sesudah kita bongkar, ternyata apa? Begitu kita bongkar, ternyata jempolnya rusak-rusak semua, mesti ada airnya. Yang seperti di sini ya. Ini kok rusak, kita bongkar daripada ada airnya. Nah ini sudah, kalau sini memang senangannya. Ini kelihatan ya rusak-rusak. Jadi kita selalu hanya menganggap asal airnya lewat di permukaan sudah senang, padahal air itu banyak in the cost di dalam sini, ya, banyak in the cost di bawahnya, tidak bisa keluar karena ini seperti ini juga. Karena apa? Karena sistem base course dan sub base course kita itu tidak bisa mengalirkan air, ya. Jadi yang ada itu seperti ini, yang sistem yang biasa ini tidak bisa mengalirkan air. Ya, tidak bisa mengalirkan air ini, tidak bisa. Umumnya air banyak yang masuk sini karena retak sedikit, karena hujan kita besar sekali, tinggi sekali. Jadi untuk kemungkinan air masuk ke dalam itu banyak. Dan ini diharapkan draining keluar ke tepi-tepi. Tapi karena bahannya ini koefisien besarnya kecil sekali, ya tidak bisa keluar. Banyak orang bilang, loh Pak, kan kita aspal itu kan sudah dibuat kedap, apalagi kalau dengan perkerasan beton, ya, perkerasan beton itu kan sudah kedap toh Pak. Terus saya bilang gini, selalu sama anak-anak murid saya bilang gini, oke, lihatlah saja di ITS, kita kenapa di ITS tidak suka pakai atap dengan dinding beton. Jadi atapnya dari beton, tidak ada yang suka. Karena apa? Atap itu tidak lama-kelamaan bocor semua. Loh, tidak dilewati truk aja bocor, apalagi kalau dilewati truk tiap hari. Ya, tidak kelihatan pertamanya letaknya kecil rambut tidak kelihatan, tapi air sudah masuk di dalam itu. Nah, kalau dibilang tidak bisa keluar, terus lama-lama saturated di dalam sini, nah itu malah petaka. Kenapa malah? Nanti kita bisa buktikan. Ya, jadi buktinya itu banyak yang rusak-rusak di bawah ini. Terus kemudian kita coba dengan, kalau sekarang Indonesia itu ini mesti dengan CBR, tes itu persyaratan untuk lapis fondasi itu subbase dan base dan itu mesti dengan CBR. Maka kita lakukan, ada apa sih di bawah itu? Ternyata kalau kita lakukan tes CBR, kita lakukan 2 tes ini ya. Tes pertama itu kan CBR itu kan bervariasi ya. Jadi sesudah dipadatkan ini terus ini direndam dalam air selama 4 hari, direndam, namanya soak CBR, direndam 4 hari, minimal 4 hari, namanya soak CBR. Nah, direndam itu gunanya apa? Supaya tanahnya ini saturated. Tapi pada waktu mau dites, airnya ditos, dikeluarkan airnya ditos, terus dites. Tapi dalam air ini masih saturated, terus dites. Kenapa? Karena ini meniru kondisi, karena kalau air saturated itu CBR-nya paling kecil. Jadi di lapangan itu, kalau sudah kita padatkan, terus hujan datang, terus air hujan masuk ke bawah, jadi saturated, CBR paling kecil. Nah, itulah yang dipakai untuk desain.
Loh, yang masalah adalah, loh sudah pakai CBR desain yang kenapa kok sudah sok kok masih masih rusak? Nah, kita lihat dibagi dua. Yang di atas adalah sok, tetapi sesudah sesudah yang pertama ya, yang di atas ini sesudah sok yang pertama itu airnya kita biarkan. Jadi yang pertama airnya biarkan di sini, tidak kita buang. Terus kita beri muatan siklit berkali-kali biarkan. Yang nomor dua, airnya dibuang dulu, baru dibuat kasih siklit. Kejadiannya apa? Yang bermuatan siklik, coba lihat ini, ya, yang soak dan cap submerge itu ternyata CBR-nya turun terus. Ya apalagi kalau anunya ini anu apa namanya, simulasi tekanan ban. Jadi kita ada yang P sama dengan 50 psi untuk ban light vehicle, P100 untuk heavy vehicle, ini untuk F sub anu apa namanya, overweight vehicle, overloaded vehicle. Padahal kenyataannya di lapangan P-nya sampai dengan 180 psi ya. Tapi kita sampai 155. Ternyata ininya turun, dan turun yang teman itu kayak kalau tinggi dan di apa namanya terendam. Kalau tidak terendam, ternyata praktis tidak turun. Yang ini praktis tidak turun ini. Yang ini juga praktis tidak. Ini ada turun sedikit, tapi karena P-nya ini praktis tidak turun. Jadi kalau dilihat di sini bahwa yang apa namanya CBR itu biarpun sudah soak di lapangan, terus dibiarkan ada air menggenang di dalam perkerasan, CBR lapangan itu turun terus. Nah tentu saja terus begitu jalan tempat rusak. Ternyata yang penyebab itu adalah kelas B, jadi sub-base. Ini penelitian belum selesai ya, jadi material sub-base sama base, tapi yang mati selektif material ini subgrade, subgrade-nya tidak apa-apa, tapi banyak di lapangan subgrade kita adalah common fail, jadi bukan selected fail. Jadi sudah ini pasti rusak kalau common fail karena urutan biasa. Jadi boleh, jadi boleh ada air masuk, tetapi tidak boleh in the coast. Ya, in the coast di dalam dia pool water itu yang menyebabkan terjadi degradasi. Dilihat dari CBR yang turun terus. Ya, nah itu. Nah jadi kalau yang ada sekarang itu sistemnya kan seperti yang ini, yang sebelah ini, seperti ini. Ini adalah tidak mudah mengalirkan air. Harusnya base course kita itu adalah harusnya seperti ini, mudah mengalirkan air keluar. Jadi yang good pavement itu dia harus kalau ada air langsung. Jadi di sini selalu hampir tidak ada air, airnya selalu keluar. Jangan seperti punya kita sekarang. Apalagi nanti kalau hanya di bawah perkerasan, nanti di bahunya tuh ngeblok gini. Jadi biarpun misalnya pakai ini, bahunya diblok, airnya tidak bisa keluar kemana-mana karena ini justru ada kom di sini, airnya masuk sini tidak bisa keluar kan diblok sama bahu. Itulah dosa-dosa kita yang dalam apa namanya perkerasan kita sehingga cepat sekali rusak. Jadi adanya air yang selalu berada di bawah itu. Jadi ini yang bagus itu adalah air bisa lari sini selalu keluar. Jadi di bawah sini selalu kosong dari udara. Readily. Ya, mungkin kalau di tempat kita di tempat Inggris sampai Amerika itu mungkin bisa agak kuat karena apa? Hujannya tidak terlalu besar karena kita pagi sore. Mereka kan hujan kita yang kira-kira sudah yang di atas 15 mililiter per jam itu kan sudah sama seperti kalau hujan deras sekali, heavy thunderstorm. Nah kita heavy thunderstorm pagi sore gitu ya. Jadi mereka kan jarang sekali ada itu. Jadi itu sebabnya kenapa kita jauh lebih cepat rusaknya. Jadi dari sini kelihatan bahwa dengan adanya air di bawah itu CBR-nya menjadi berkurang terus. Jadi lesson learned, impact overloaded heavy truck development is more severe on weaker pavements. Ya, kalau IAL kurang dari lebih dari 5 namanya weaker. Jadi kita tidak mau kadang merencanakan 4 atau 5. Sebaiknya power itu jangan lebih dari 5. Kalau bisa kurang dari 4. Jadi
kita harus ceritakan yang stronger pavement. Stronger pavement itu adalah kalau powernya kurang dari 4. Nah, stronger pavement itu dapat di-achieve karena kalau water may drain easily. Jadi kita melihat kenapa musim kemarau jarang sekali ada kerusakan, yaitu karena tidak ada air. Jadi komposit antara perkerasan dan dengan di bawahnya, dengan base course dan subbase dan subgrade itu menghasilkan lendutan yang menghasilkan power kurang dari 4. Jadi tidak gampang rusak karena dia direncanakan minimal pakai 4 atau pakai 5. Jadi make it seperti summer all the times. Ya, jadi seperti musim kemarau terus. Jadi, nah sekarang environment-nya ini. Nah ini Craig Sowell mengatakan kita selupa bahwa bahwa selama ini kita kira bahwa kalau sudah kita ini padatkan ini terus Tuhan akan memelihara selamanya. Padahal Craig Sowell enggak. Craig Sowell ini akan pelan-pelan crack. Nah, kalau crack seperti ini kita lihat lagi. Jadi crack seperti ini. Apalagi kalau di atas tanah lunak langsung crack. Nah, apa yang terjadi kalau crack-crack itu? Air yang di bawah sini naik ke sana, naik ke dalam crack-cracknya itu. Belum lagi hujan nanti masuk dari crack yang di atas. Ini yang di bawah. Dari sebentar saja ini jadi gini. Kami banyak melihat bahwa perkerasan kita itu ternyata nyampur. Oh, sebentar. Nyampur tanah yang di bawah itu jadi di atas. Jadi batu-batu yang di dalam pertama ada di dalam itu berada di bawah sini. Sedangkan tanah lunak ini masuk di sini, jadi nyampur. Jadi itulah karena crack dulu. Jadi ternyata terjadi di lapangan. Nah ini juga sama. Saya coba lihat contoh ini ya. Jadi ini sesudah hujan lebat deras langsung berok ini. Padahal sudah 1 tahun beroperasi ya. Nih. Sama, jadi karena crack dulu, hujan terus lebat langsung gini ya. Nah ini kalau sudah hujan-hujan sudah kasihan lah betul ini di Papua. Jadi memang banyak dataran rendah itu yang gitu. Jadi itu tidak akan terjadi kalau dari awalnya sudah kita pasangin gitu di bawahnya. Jadi lebih intact. Jadi saya disarankan memang di samping di bawah perkasan itu harus ada draining layer di mana ini nanti bisa airnya langsung keluar, ada langsung keluar tanah. Juga di dasar ini juga ada draining untuk tanah, terutama untuk tanah lunak di bawah, karena supaya gampang airnya gampang meres ke sana, lari ke sana. Kalau airnya tidak gampang meres, turunnya juga tidak mudah, karena di sini air campur tekanannya besar. Tapi kalau airnya gampang diperes, lari, ini lebih stabil. Jadi disarankan bahwa di antara itu harus ada itu. Dan ini yang baik itu adalah seperti ini. Jadi ini yang satu adalah biasanya apa? Sesudah hujan itu ternyata meresap air itu sampai di sini. Air itu meresap sampai 1 meter ini. Nah sudut ini 1:2 itu sudah crack, dia behaving like sand. Begitu ada air di sini, ini tidak kuat. Jadi ini terus terdeformasi. Jadi biasanya sebelah luar-luarnya retak-retak karena di sini tidak benar-benar longsor tapi deform ini. Nah supaya bisa melawan itu, kalau bisa itu di setiap itu ada ininya. Yang ideal kalau tinggi di tengah juga ada lapisan drainage. Jadi kalau retak dimanapun air hujan masuk langsung keluar. Jadi air hujan lebat itu tidak menjadi bahaya untuk retak kalau airnya hanya cuma lewat saja, dia tidak building up pressure di situ. Yang adalah kalau dia terletak di sini, terus dia diam di sini, nah itu menjadi building up pressure menjadi besar sekali kemungkinan untuk longsor, apalagi kalau ke sana, gitu ya. Jadi dengan adanya saluran drainage dan geotextile, kita bisa aman. Jadi berapa lagi? Kalau saya sarankan kalau bisa setiap meter atau setiap 1,5 meter harus ada geotextilenya biar tidak dibutuhkan. Karena kita tidak tahu nanti ada retak misalnya. Dia yang setiap 1 meter atau 1,5 meter jaraknya itu 1 meter, sebaiknya ada geotextilenya biarpun tidak dibutuhkan. Ya, jadi minimal itu adalah di bawah. Ini kalau di bawah itu kalau tanahnya lunak di bawah. Kalau tanah tidak lunak tidak perlu ada drain di bawah ini. Tapi
perlu ada ini reinforcement itu untuk long term life dari jalannya. Nah, hampir terakhir ini saya kadang-kadang itu melihat bahwa mendesain geotekstil itu hanya bersafety faktor minimum saja. Padahal tidak boleh. Ini safety faktor minimum ada macam-macam safety faktornya, boleh 0,67 sampai 0,95. Masing-masing menghasilkan geotekstil. Di sini yang paling tinggi adalah 7. Jadi harusnya 7 lembar. Kalau dia diambil berdasarkan safety faktor minimum, ia hanya 4 lembar. Jadi jangan sampai mendesain untuk stabilitas itu hanya berdasarkan safety faktor minimum. Karena mesti ada safety faktor lainnya yang lebih, kalau minimum itu misalnya di situ mau di reinforce di sini, ternyata mesti ada lagi yang lainnya yang perlu lebih besar dan mungkin dia malah tidak cukup kalau hanya berdasarkan minimum itu saja. Oke? Nah, terakhir, ini di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah itu ada jalan, ini dibangun dengan amat. Kalau rusak-rusak, saya tidak bilang Jawa Tengah, pokoknya Jawa. Rusak-rusak, akhirnya saking marahnya, ini bangunnya adalah beton yang double reinforcement. Jadi betonnya begini, gitu, tapi reinforcementnya double. Di atas ada reinforcement, jadi seperti betonnya. Sudah betonnya 30 cm, double reinforcement lagi. Lah mereka tidak sadar bahwa masalahnya bukan di pavement. Coba lihat, pohon-pohonnya miring semua. Nah kalau pohon miring gini kan berarti masalahnya berada di embankmentnya. Tidak mungkin pohon itu tumbuh dengan tak miring, tidak ada pohon itu senang tumbuh miring, tidak ada. Tumbuh miring itu berarti dia dulu sudah tegak, sudah enak-enak tegak, terus terjadi pergerakan di bawah menyebabkan dia miring. Nah di sini sampai elek diperbaiki pavementnya, ya nanti rusak lagi karena ya tanah yang menjadi masalah bukan pavementnya tapi di bawahnya. Oke? Ya, terakhir. Nah, lesson learned, premature deterioration of pavement could also be due to gradual deformation of the embankment. Jadi harus dilihat, tidak hanya pavementnya saja, bukan saja. Jadi reinforcement embankment with geotextile should be based on concept of crack soil, karena sooner or later crack itu akan timbul di tanah. Jadi itu sudah tidak bisa saturated dan unsaturated soil lagi, treatmentnya harus crack soil concept ya. Nah kemudian number of geotextile should not with safety factor minimum, harus berdasarkan yang sebanyak mungkin yang diperlukan. Nah jadi suggestion ini highway and road pavement Indonesia should always be constructed with very drainable layer. Di bawahnya harus ada drainable layer ya. Dosa kalau tidak ini karena tingginya curah hujan. Mungkin kalau di Kupang dan Timur mungkin enggak, karena curah hujan tidak terlalu tinggi, tapi di tempat-tempat lain curah hujan harus ada drainable layer. Nah ini to combat prematur itu tidak usah pakai polisi, kita cukup membuat perkerasan kita itu kuat. Caranya bahkan tidak boleh ada air, karena dengan ada air kita menganggap perkerasannya seperti musim kemarau. Jarang ada perkerasan musim kemarau rusak musim kemarau. Jadi kita membuat dia pangkatnya kecil. Nah itu menggunakan geotekstil itu harus berdasarkan ini untuk geotekstil juga perlu ada layer karena crack soil, kemudian jumlahnya ini dan repairnya ini. Repair on pavement should be also be done after knowing that the cause of pavement damage is not from deformation of the if not from the deformation of the embankment. Jadi kalau seperti tadi perkerasan tadi itu, pohonnya kelihatan pohon-pohon sudah miring, berarti masalahnya bukan di perkerasan. Jangan terus sekuat tenaga terus yang diperbaiki pavementnya saja sampai kuat-kuatan ya. Dan akhirnya double reinforcement tadi. Jadi saya kira demikianlah sudah. Thank you very much for your attention ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.